Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dan penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menjagai, melindungi kami di sepanjang malam. Dan saat ini kami ada lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jamah hati kami, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Tertulis demikian, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara yang dikasihi Tuhan, Dr. Peter Marshall, seorang anggota Senat, pernah berdoa demikian, "Tolonglah kami Tuhan, untuk dapat melakukan yang terbaik pada hari ini, dan supaya kami merasa cukup dengan masalah yang ada hari ini, serta tidak meminjam masalah hari besok. Lepaskanlah kami Tuhan dari dosa kekhawatiran, supaya kami tidak sakit mah, yang adalah tanda kurangnya iman. Amin." Apa yang disampaikan oleh Peter Marshall dalam doanya menggambarkan adanya suatu kecenderungan dari setiap orang untuk memikirkan dan mengkhawatirkan masalah hari esok. Kita seringkali tidak menyederhanakan masalah, tapi merumitkan dan menambah masalah. Kita condong untuk membuat hidup ini menjadi lebih berat dengan mengkhawatirkan berbagai masalah pada hari esok dan masa depan. Secara medis ada hubungan antara stres dengan sakit mah. Dan kekhawatiran adalah salah satu bentuk stres yang menyebabkan berbagai efek tidak baik pada tubuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 6 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ayat ini tidak melarang kita untuk memikirkan hari esok. Tuhan tidak melarang kita untuk membuat rencana hari esok. Yang Tuhan larang adalah sikap khawatir akan hari esok dan hari depan kita. Hari ini ada kesusahannya sendiri, saudara. Ada masalah yang harus kita hadapi. Namun kita dapat menghadapi itu semua dengan iman dan syukur kepada Tuhan. Masalah apapun jangan membuat kita lupa bersyukur, dan jangan membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Setiap masalah pasti kita dapat hadapi bersama dengan Tuhan. Perintah Tuhan untuk tidak khawatir bukan sekedar perintah tanpa solusi. Tuhan menyediakan pertolongannya bagi saudara dan saya. "Jangan khawatir, aku akan menolongmu." Itulah pesan firman Tuhan yang kita dapatkan dari Matius 6 ayat 25-24. Yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Maka semua yang baik dari Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pinjam kesusahan besok. Jangan tambah masalah hidup kita dengan berbagai pikiran kekhawatiran yang sebenarnya hanya berasal dari imajinasi dalam pikiran kita sendiri. Jalani hari ini dengan selalu mengikuti kehendak firman Tuhan, melekat pada Tuhan, dan cari perkenanannya dalam hidup kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan yang memelihara dan menolong kita, sehingga kita sanggup melalui hari-hari di sepanjang umur hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, dan Ia menyediakan yang terbaik buat kita. Jalani hidup ini tanpa kekhawatiran. Kalau kita mengalami kekhawatiran, serahkan semua kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Milikilah iman. Bangun iman kita, saudara,
supaya keadaan kita baik secara jasmani dan rohani. Hidup kita akan senantiasa penuh dengan berkat, penuh sukacita, semangat, dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mengkhawatirkan kesusahan-kesusahan atau masalah-masalah di esok hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami mampu menjalani setiap hari, baik hari ini dan besok dan seterusnya, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami sanggup menghadapinya, dan kami sanggup mengatasinya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Situasi dunia hari-hari ini tidak akan menggoncangkan kami. Kami akan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, sebab Engkau Tuhan memegang kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, studi, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Segala hal yang kami lakukan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan mereka yang sedang mengalami sakit. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Jamahlah dan kuatkanlah yang lemah. Bangkitkanlah semangat yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Kami percaya kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.